Zaman itu, desa masih kental dengan adat, budaya, bahkan ilmu hitam. Masyarakat hidup hanya bertani. Jalan tanah memanjang di antara rumah-rumah bambu, dan malam hanya diterangi kunang-kunang dan jangkrik kesunyian. Sesekali tokek berbunyi di kejauhan. Di sebuah rumah bambu tua yang membelakangi sungai, seorang gadis bernama Diana tidak pakai pungki. Wajahnya cantik, rambutnya panjang kepang satu, dan tutur katanya lembut dan sopan. Namun karena keadaan, membuat kehidupannya sangat miskin. Sore itu, ia duduk di dekat jendela, matanya menatap kosong ke arah kebun singkong yang mulai diselimuti kabut senja. Ibunya, Mbok Rina, sedang menenun kain di sudut rumah. "Diana," panggil ibunya pelan. "Iya, Bu. Sudah sore. Kita makan singkong rebus saja malam ini. Besok singkong rebus lagi ya. Kalau pesanan tenunan ini sudah selesai, kamu antar. Dan terus ke pasar membeli beras." Diana mengangguk. "Iya, Bu. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit tua. Sejak saat itu dunia mereka hanya berdua. Dan dunia itu terasa sempit." Hari-hari Diana berjalan biasa. Sampai suatu sore, ketika seorang lelaki asing berdiri di kebun singkong milik Diana. Lelaki itu berpakaian rapi, berbeda dengan warga desa. "Kamu cantik, namamu siapa?" tanyanya. Diana menunduk. "Namaku Diana," jawabnya halus penuh sopan. "Aku sering melihatmu di kebun ini saat aku lewat. Kau rajin bekerja," kata lelaki itu sambil tersenyum. Diana tidak tahu harus menjawab apa. Belum pernah ada lelaki berbicara selembut itu padanya. Sejak hari itu, lelaki tersebut yang bernama Raden Katro sering datang di kebun saat Diana berada di kebun. Kadang Raden Katro membantu mengangkat hasil kebun, membawakan pakaian ke sungai, bahkan sesekali membawakan makanan enak dari kota. Suatu sore, di bawah cahaya senja, Katro itu berkata, "Diana, aku ingin mempersuntingmu. Tapi aku harus kembali ke kota sebentar untuk membicarakan pada keluargaku. Tunggu aku kembali." Diana terdiam. Dadanya bergetar. "Apa orang seperti saya pantas, Tuan? Jangan merendahkan dirimu. Aku tidak berbohong," kata lelaki itu. Kata-kata itu tertanam dalam di hati Diana. Malam ketika bulan bersembunyi di balik awan mendung, lelaki bergelar Raden Katro itu mengajak Diana ke gubuk kebun. "Hanya bicara," katanya. "Aku ingin kau percaya padaku." Diana mulai percaya. Ia tak tahu bahwa perkataan lelaki itu adalah pintu pertama menuju kehancurannya. Pada suatu malam gelap nyaris tanpa bulan, Katro mengajak Diana bertemu di gubuk kebun tempat mereka mengobrol semalam. Ia berjanji akan melamar Diana setelah urusan di kota selesai. Kota yang dimaksud masih kota zaman dulu. Di bawah janji itulah Diana menyerahkan segalanya, kehormatannya, harga dirinya, harapan, dan masa depannya. Keesokan harinya lelaki itu kembali ke kota dan tak pernah datang lagi di desa itu. Dan malam itu menjadi malam yang mengubah hidup Diana selamanya. Minggu berganti bulan, tubuh Diana berubah. Tubuhnya seperti membengkak, perutnya membesar, wajahnya pucat, matanya selalu sembab karena air mata. Diana mengandung anak dari pria Sontoloyo itu. Ibunya akhirnya menyadari. "Diana, kamu?" Ibunya terduduk lemas dan menangis. "Siapa yang melakukan ini?" Diana hanya menangis. Tidak berani menyebut nama Katro Sontoloyo itu di depan ibunya. Kabar itu pun menyebar seperti api. Karena zaman itu belum ada pemadam, kabar itu merembes cepat sampai ke beberapa desa tetangga, bahkan sampai ke Afrika Selatan. Warga desanya mulai mencemooh, perempuan tak tahu malu, tak tahu diri. Pasti karena tergoda harta, gumam sinis ibu-ibu lainnya. Anak itu pembawa sial dan aib bagi desa ini. Sejak saat itu, Diana tak lagi berani keluar rumah. Suatu malam, warga dan keluarganya datang bersama beberapa orang tua adat. "Kami sudah sepakat," kata kepala adat dengan ekspresi murka. "Demi nama baik desa ini dan desa tetangga, Diana harus diasingkan di hutan. Di sana ada sebuah gubuk, kita harus membawanya ke sana," teriak warga. "Tolong jangan bawa anak saya," kata ibunya menangis memohon. "Kalau dia tetap di sini, desa ini akan tercemar, menjadi aib besar dan bencana pasti akan datang," kata kepala adat dan tetua desa dengan wajah penuh amarah. Diana hanya bisa menangis menatap ibunya. "Bu, tolong aku. Aku tak mau sendirian di hutan." Malam itu juga, Diana akhirnya dibawa paksa ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia menangis berjalan tertatih-tatih sembari memegang perutnya yang sudah membesar. Gubuk itu gelap, berdebu, dan berbau lembab. "Kamu tinggal di sini sampai melahirkan."
kata warga dan juga keluarganya. Jangan berani keluar dari hutan ini dan jangan datang di desa. Warga itu pun pergi meninggalkannya sendirian di tengah hutan yang gelap, sepi dan mencekam, tanpa penerangan. Hari-hari Diana berlalu dalam sunyi. Diana makan seadanya yang dibawakan ibunya, yang dikawal beberapa warga. Diana tidak diberi makan nasi, lauk, dan sayur-sayuran. Ia hanya makan singkong rebus. Dalam kegelapan malam itu, Diana sering-sering didatangi pria tua misterius yang ia tak sebutkan namanya dan tempat tinggalnya. Pria tua itu adalah sosok Banaspati yang menyerupai sosok manusia yang memberinya makanan dan memberinya harapan untuk hidup. Setiap hari, Diana berbicara pada bayinya di dalam perutnya. "Maafkan aku, nak. Aku tak berdaya," bisiknya sambil mengelus perutnya. "Kalau kamu lahir, ibu akan melindungimu." Malam persalinan tiba, bersamaan dengan hujan deras. Petir menyambar tanpa henti. Diana menangis menggigit kain menahan sakit dan jeritan. "Tolong aku." Cairan merah mengenangi lantai tanah. Tubuhnya berangsur-angsur lemas. Tak kuat, tak berdaya, seolah bayi itu tak mau lahir. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba, sebuah api kecil terbang melayang masuk dari celah dinding bambu seolah memberikan penerangan. Diana tak bertanya tentang api kecil itu. Dengan tubuhnya yang semakin lemah tanpa kekuatan, ia mendorong bayinya agar keluar. Namun bayinya tak kunjung keluar, hanya cairan merah yang keluar bergumpalan. Seolah bayi itu menolak untuk keluar. Lalu di balik api kecil itu ia mendengar suara. "Jangan terlalu dipaksakan, bayimu telah meninggal. Kamu yang sabar." Diana menangis berusaha bangun untuk melihat selangkangannya, untuk memastikan apakah bayinya sudah lahir. Namun ia hanya melihat segumpalan cairan merah yang menggenang di lantai tanah tanpa alas tikar yang diterangi api kecil. Sosok Banaspati. Bayiku," tangis Diana. Saat itu pun karena kehilangan darah, tubuh Diana melemah dan akhirnya napasnya terhenti. Diana pun wafat. Sosok api kecil itu menjadi besar dan seketika menyerupai manusia, sebagai pria tua. Ia sibuk mengatur jasad Diana dan menyampingkan di sudut dinding, membersihkan cairan merah di tubuhnya dan merapikan jasadnya. Sementara perutnya besar, karena bayinya tidak lahir. "Kasihan anak ini," gumam pria tua itu. "Duniaku sangat kejam, tapi lebih kejam dari perbuatan manusia ini." Pria tua itu seperti menangis menatap tubuh Diana yang tidak bernapas. Air matanya mengalir seperti lelehan plastik merah yang terbakar. "Cucuku, aku akan menuntut balas atas semua ini. Jika arwahmu bangkit, ikut bersamaku untuk menuntut balas." Keesokan harinya, seorang warga datang untuk memastikan apakah Diana masih berada di gubuk itu. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat Diana tak bernyawa. Tubuhnya terbujur kaku disinggapi banyak lalat dan cairan merah mulai mengering. Warga itu pun berlari menyampaikan pada warga desa. Kabar itu pun didengar oleh ibunya. Ibunya hanya bisa menangis ikut bersama warga. Ibunya menangis memeluk anaknya. "Kalian kejam!" Keluarga Diana menarik ibunya. "Lepaskan dia. Dia tidak pantas ditangisi dan tidak pantas dikasihani." Tetua adat memerintahkan warga untuk menggali tanah di bawah pohon beringin besar. Mereka menguburkan jasad Diana dengan tidak layak, seperti mengubur bangkai hewan. Setelahnya, para warga itu pergi meninggalkan ibunya Diana sendirian. Ibunya menangis. "Kalian manusia kejam. Kalian tidak layak disebut manusia. Anakku, ibu tak berdaya. Ibu tak punya kekuatan untuk melawan. Jika kamu menginginkan keadilan, maka bangkitlah." Setelahnya ibunya pulang. Di jalan, ibunya sesekali terjatuh penuh dengan tangisan. Ibunya bersujud di tanah yang becek, wajahnya dan pakaiannya dipenuhi lumpur. "Ya Allah, hamba tak berdaya. Seberat inikah cobaan yang Engkau timpakan pada hamba? Hamba hanya ingin keadilan untuk anakku. Izinkan anak hamba bangkit untuk mencari keadilannya di dunia ini." Siang yang cerah itu, petir tiba-tiba menyambar di sana-sini dengan cahaya petir yang mengerikan dan diikuti suara guntur pecah seolah mendukung permintaan seorang ibu yang tak berdaya. Saat senja turun, di makam tempat Diana dikubur secara tidak layak, petir tiba-tiba menyambar tanah di samping kuburan. Dan tiba-tiba muncul sosok wanita mirip kuntilanak, lalu ia terbang melayang mendatangi rumahnya. Di sudut rumah, sosok Dian muncul. "Ibu, aku pulang." Ibunya terkejut. "Diana, anakku, maafkan ibu, nak. Ibu tak berdaya. Ibu tak bisa menolongmu. Ibu tak bisa melawan mereka."
Diana menangis menatap ibunya. "Ibu, atas doa ibu, aku bangkit untuk mencari keadilan untuk diriku dan anakku." Lalu Diana berbalik, punggungnya berlubang. Ibunya menutup mulut. "Astagfirullah, sundal bolong." Lalu sosok Diana berbalik menatap ibunya kembali. "Ibu jangan bersedih lagi, anggap aku ada untuk ibu." Ibunya mengangguk. "Iya nak, tuntaskan dendamu. Warga desa ini telah disesatkan oleh tetua desa yang serakah dan menyekutukan Tuhan." Saat itulah Diana bangkit kembali sebagai dinosaur. Astaga, maksudnya sundel bolong. Malam pertama setelah kematian Diana, desa berubah mencekam. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon bambu di tepi desa berderit tertiup angin. Di antara pepohonan bambu, terdengar ranting patah seperti diinjak, seolah ada yang berjalan. Di rumah salah satu keluarganya yang membencinya, lampu minyak tiba-tiba padam. "Hanya angin," gumamnya sambil menyalakan kembali sumbu lampu. Namun saat lampu dinyalakan, pria itu terpaku. Di sudut rumah, ia melihat bekas tapak kaki kecil berlumpur dan basah. Tapak kaki itu mengarah ke dalam rumah. Apa ini?" Suaranya bergetar. Saat pria itu menoleh, tepat di belakangnya, sosok Diana berdiri membelakanginya. Belakangnya bolong yang menganga besar disertai cairan merah bergumpal. Pria itu terkejut ketakutan. Matanya terbelah-belak. Pria lari bertirit-birit. "Sundal, tolong, ada sundal!" Beberapa warga menghentikan pria itu. "Ada apa?" tanya mereka. "Ada sundal, ada sundal." "Sundal apanya?" tanya warga itu. "Kuntilanak, belakangnya bolong." Warga itu tak percaya. Mana ada setan seperti itu? Namun dari kejauhan, tepat dari arah rumah pria itu, mereka mendengar suara wanita tertawa melengkung. Warga itu merinding ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, di depan lumbung padi, seorang pemuda tergeletak. Wajahnya pucat membiru, matanya melotot ketakutan. "Apa yang kau lihat?" tanya kepala adat. Dengan napas tersisa, pemuda itu berbisik, "Kuntilanak, rambutnya panjang, punggungnya bolong." Napasnya terhenti. Kabar kematian dan teror itu menyebar cepat. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Malam itu seorang ibu muda baru saja mau tidur. Ia mencium bau busuk di kamar. Suaminya berada di rumah kepala adat, dan ibu itu sangat membenci Diana. Bahkan Diana telah meninggal, ibu itu masih mengatai keburukan Diana. Ibu itu terbangun, berdiri dan berjalan keluar kamar. Namun sosok Diana telah berada di belakangnya. Saat ibu itu membuka pintu kamar, ia mendengar suara nafas dan suara lirih dari arah belakangnya. "Kembalikan hidupku." Saat ibu itu berbalik, sosok Diana telah berada tepat di hadapannya. Bau bangkai busuk menyeruak di dalam kamar, seperti ada daging busuk yang dibiarkan begitu saja. Ibu itu berteriak, namun suaranya seperti tercekik. Lalu sosok Diana berbalik, memperlihatkan belakangnya yang bolong dan berbau bangkai busuk miliaran tahun. Ibu itu jatuh pingsan, lalu sosok Diana tertawa cekikikan, seolah puas. Namun semua itu baru permulaan. Targetnya ada dua, Raden Katro dan kepala adat yang sesat dan serakah, dan beberapa warga yang membencinya. Malam yang semakin mencekam itu, warga tak ada yang berani keluar rumah. Tangisan bayi terdengar di mana-mana dan tak menentu arah. Suaranya kadang jauh, kadang dekat. Namun beberapa warga yang dipimpin oleh tetua adat yang serakah mencari bayi yang menangis. Saat dicari, tak ada siapapun. Malah mereka seolah terarahkan ke hutan tempat Diana dikuburkan dengan tidak layak. Warga mulai panik dan ketakutan. "Ini arwah Diana dan bayinya. Dia menuntut balas pada kita," gumam salah seorang warga gemetar yang mulai ketakutan. Kepala adat mengumpulkan warga. "Kita akan panggil dukun," katanya tegas. Wajahnya pucat dan ketakutan. Malam itu, ritual dilakukan di balai desa. Segala perlengkapan ritual disiapkan. Dukun tua itu mulai merapal mantra. Namun tiba-tiba, angin berputar kencang. Api obor padam satu persatu. Suara tawa terdengar melengkung penuh rintihan dan kesakitan. Dan bola api terbang melayang di atas mereka. Dari balik kabut kegelapan, sosok Diana muncul. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Gaun putihnya kotor penuh tanah basah dan lumpur. Saat ia berbalik, lubang besar menganga di punggungnya. Semua warga berdiri panik ketakutan. "Sundal bolong!" teriak seseorang. Sosok itu melayang, suaranya terdengar serak, seperti dari dua dunia. "Kalian kejam, serakah, tak
berperi kemanusiaan. Lalu sosok Diana menunjuk dukun tua itu dengan amarah besar. Pergi, jika tidak ingin binasa, disertai dengan suara tawa yang menyeramkan. Dukun tua itu pucat ketakutan, dan malam itu juga, dukun itu pergi bersama seorang temannya meninggalkan desa itu dan tak berani kembali. Lalu, sosok Diana menghilang di hadapan warga. Hari berganti malam, teror semakin brutal dan ganas. Setiap malam selalu ada korban, namun korbannya hanya tertuju pada warga yang membencinya. Para pria dan ibu-ibu yang dulu ikut menguburnya seperti bangkai hewan, ditemukan mati mengenaskan. Ada yang punggungnya robek seperti dicakar dari dalam, ada yang kepalanya terpelintir terbalik, ada yang ditemukan tergantung di pohon dengan senyum pahit. Ibu-ibu hamil mulai kerasukan setiap malam, dan anak-anak menangis tanpa sebab. Sementara sosok api Banaspati terbang melayang mengitari setiap rumah warga, diiringi dengan suara tangisan bayi. Teror itu menyebar ke desa tetangga. Penduduk desa lain berkata, setiap malam pintu rumah kami diketuk. Saat dibuka, tak ada siapapun. Lalu terdengar suara wanita tertawa, dan suara bayi menangis, dan anak-anak kami menangis setiap malam. Di desa Diana pun lebih parah. Terornya tak bikin tidur nyenyak. Warga diteror habis-habisan. Ada yang tidur, ketika berbalik, ia mencium bau bangkai busuk. Saat membuka mata, kepala Diana telah berada tepat di hadapannya. Wajah itu sangat menyeramkan, penuh lumpur basah dan belatung. Ada yang sedang pup di sungai saat sore hari, lari bertirit-birit. Ia melihat sosok kepala mengapung tepat ke arah pisangnya. Dan di atap rumah warga, mereka sering mendengar seperti pijakan kaki. Namun, warga tak berani keluar rumah. Keesokan harinya, tetua desa mengundang salah satu ustadz di desa sebelah. Ketika malam tiba, Pak Ustadz, tetua desa yang serakah itu, dan para warga bersiap menunggu kemunculan sosok sundel bolong. Sekitar jam 10 malam, mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah hutan, diiringi dengan lolongan anjing. Tiba-tiba, sebuah api kecil terbang melayang mengitari mereka, lalu disusul dengan suara tawa yang menakutkan. Saat ustadz itu membaca doa, sosok Diana yang menyerupai sundel bolong itu muncul di hadapan mereka. Sosok Diana itu menatap tajam dan penuh amarah. Arwah ini bukan hanya sekedar balas dendam, pasti ada yang lebih buruk di balik semua ini, bisik ustadz itu dalam hati. Suasana semakin mencekam. Sundel bolong itu menatap mereka satu persatu. Lalu ia menunjuk kepala adat dan tetua desa. Kalian manusia kejam, laknat, tak layak untuk hidup, hanya untuk mengotori desa ini. Ustadz itu mencoba menenangkan. Karena ustadz itu tak tahu peristiwa yang sebenarnya, Pak Ustadz itu bertanya pada sosok Diana, "Maaf, kami tidak ingin mengganggu. Hanya saja kau telah meneror orang. Apa salah mereka padamu?" Lalu sosok api muncul dan berubah menjadi pria tua, berdiri di samping sosok Diana. Pria tua itu berkata dengan suara penuh amarah, "Tanyakan pada mereka, apa yang telah mereka perbuat?" Tetua adat, tetua desa, dan warga gemetar, mereka menunduk gemetar ketakutan. Di tengah kehebohan itu, Ibu Diana muncul. Ibu itu menangis dan merasa anaknya akan mendapat keadilan. Ia berdiri di samping putrinya yang kini menjadi sundal bolong. Kalian manusia-manusia kejam, pembunuh! Lalu ustadz itu mendesak warga agar berkata jujur. Seorang ibu yang tidak ikut campur dalam peristiwa itu, karena ia tak sanggup, karena anaknya menangis setiap malam, ibu itu pun menceritakan semuanya, dan mengatakan bahwa mereka telah mengubur jasad Diana yang hamil besar, seperti mengubur bangkai hewan. Tak dimandikan apalagi dikafanin. Seketika itu pun Pak Ustadz marah besar. Ustadz itu kembali berpihak pada Diana, bukan bersekutu dengan setan. Tapi kini ia tahu, sosok kuntilanak jenis sundal bolong sangat jarang sekali ditemui dan menampakkan wujud, serta meneror dengan brutal, sehingga ada korban. Ini pasti ada sebabnya. Begitupun sosok api Banaspati. Ia adalah raja jin sesat yang terkuat. Ia tak meneror manusia. Ia hanya muncul ketika ada manusia yang berani mengusiknya dan menentangnya. Kata Pak Ustadz itu dalam hati. "Kalian tahu apa yang kalian perbuat?" Kata Ustadz itu dengan lantang dan marah. "Kalian terkena kutukan dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dengan perbuatan kalian yang sangat keji ini, tidak ada yang bisa membantu kalian. Kalian tak pantas disebut manusia, melainkan lebih buruk dari perbuatan setan. Aku sudah paham semuanya. Sosok ini datang mencari keadilannya.
Karena kalian tidak ada yang mengakui kesalahan kalian, maka ia datang dengan amarah besar. Dan kamu, Ustadz itu menunjuk kepala adat dan tetua desa. Kalian adalah kepala masyarakat, panutan masyarakat. Kalian bukannya memberi welas asih sesama, malah membenci sesama. Ingat, perbuatan kalian ini aku tak bisa membantu. Ini adalah balasan atas apa yang telah kalian perbuat. Ibu Diana menatap Pak Ustadz. Terima kasih telah memberi keadilan untuk anakku. Pak Ustadz itu menenangkan Ibu Diana. Tenang Bu, insya Allah besok kita akan memakamkan kembali jasad Diana dengan layak. Lalu sosok Diana menatap Pak Ustadz. Jangan dulu sekarang, aku masih punya dendam pada seseorang yang telah menghancurkan hidupku. Ia telah memberiku janji palsu, setelah itu aku kembali. Ustadz hanya bisa diam, ia tak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, lakukanlah dengan caramu. Asal jangan pada orang yang tidak bersalah. Sosok Diana mengangguk. Lalu tetua desa, kepala adat dan para warga yang terhasut dengan kata-kata tetua desa itu terduduk ketakutan, menangis dan meminta maaf. Demi Allah maafkan kami Diana, kami telah disesatkan oleh kedua orang itu, kata seorang warga. Beraninya kalian bicara atas nama Tuhanmu sendiri. Ingat, saat aku memohon atas nama Tuhanku dan Tuhan kalian, apakah kalian mendengarkanku? Saat aku memohon belas kasih, apakah kalian mendengarkanku? Kalian hanya mementingkan ketamakan dan kekufuran kalian sendiri, tanpa memperdulikan nyawa orang lain. Kalian lebih kejam dari binatang. Tak ada dari kalian yang memberi pembelaan terhadapku saat itu. Saat ibuku datang mengantarkan makanan untukku, masih kalian ikuti. Seolah kalian takut jika ibuku membawakan makanan yang layak untukku makan. Aku hanya makan singkong rebus dan singkong mentah setiap hari. Menjelang malam, kakek ini datang membawakanku makanan berupa nasi dan daging ayam bakar dan membuatkanku ramuan obat-obatan serta memberiku dorongan untuk hidup. Kalian tahu kakek di sampingku ini, ha? Kakek ini jelmaan Banaspati. Ia setan yang paling berbahaya. Tapi ia lebih baik dari kalian. Pak Ustadz tak merasa meneteskan air mata. Ia menunduk dan menggelengkan kepala mendengarkan. Astaghfirullahaladzim. Lalu sosok Diana menatap kakek tua di sampingnya yang merupakan sosok Banaspati. Sosok Banaspati itu seolah paham dengan tatapan Diana, seolah seperti instruksi. Tiba-tiba, sosok Banaspati terbang melesat menjadi api kecil dan menyambar tetua desa. Dan kedua pria itu pun tumbang nyaris tanpa nyawa. Ustadz hanya diam, seolah menonton. Astaghfirullahaladzim. Ustadz itu menyapu dadanya dan menggelengkan kepala mendengarkan. Itulah balasan atas perbuatan. Allah mendatangkan kematian dengan caranya bagi setiap manusia yang melampaui batas. Dan itu adalah balasan sebagai karma atas mereka sendiri. Pak Ustadz menenangkan sosok Diana agar mengampuni mereka, tapi tak dijawab oleh sosok Diana. Lalu ibunya berkata, "Anakku, maafkan mereka. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka hanya terhasut oleh para bandit itu." Akhirnya, sosok Diana luluh dan menatap tajam ke arah warga. Ingat, jadikanlah ini menjadi pelajaran untuk kalian. Hilangkan adat keji ini. Cukup hanya aku yang mengalami. Jika ada yang terjadi seperti aku, bicarakan baik-baik. Jangan berani menghakimi, apalagi terhadap seorang wanita lemah seperti aku. Jika kalian melanggar hukum, maka akulah yang menjadi hukumnya. Serentak warga itu pun mengiyakan. Akhirnya Ustadz itu menginap di rumah Diana. Ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan adat yang tidak manusiawi itu pun dihilangkan di desa itu dan di beberapa desa lainnya. Setelah kejadian malam itu, desa tempat Diana dan ibunya tinggal kini sedikit menjadi aman karena semuanya telah selesai. Namun, para warga masih diliputi ketakutan yang dalam. Setiap malam, warga masih mendengar suara tangisan bayi menangis di kejauhan. Tak ada warga yang berani keluar, apalagi mengatai keburukan Diana. Mereka hanya diam, seolah memohon agar tidak diganggu. Api Banaspati masih terlihat terbang melayang dari hutan menuju desa. Kadang berputar-putar tak menentu arah, seolah sedang memantau keadaan. Hari demi hari, nama Katro menjadi bisik-bisik warga desa, atau lebih tepatnya, warga tetangga Diana, dan disertai bisikan angin malam yang mencekam. Si Katro adalah pria yang menghancurkan hidup Diana.
wanita desa yang kini menjelma menjadi sundel bolong. Lelaki licik yang menjanjikan pernikahan, masa depan, dan kehidupan layak, namun pada akhirnya meninggalkan Diana dalam kehinaan, dalam keadaan mengandung dan terbuang hingga wafat, dan dikuburkan pula dengan tidak layak. Si Katro yang jauh di kota, ia tak tahu bahwa kehidupan mewahnya akan berakhir buruk. Setiap malam, sosok Diana datang pada ibunya. Meski di rumahnya diramaikan dengan pengajian, ia menangis. Yang ia tangisi bukan hal lain, melainkan menangisi bayinya yang tidak lahir saat itu. Ibunya dan ustadz menenangkan, dan para warga tidak lagi merasakan takut, seolah desa mereka ada yang melindungi, terutama bagi para gadis desa. Mereka seolah merasa terjaga, dan tak satu pun pria yang berani merayu para gadis desanya. Dikarenakan suatu malam, dua pria kota yang hanya menginginkan kepuasan, mereka merayu gadis desa hingga akhirnya kedua pisang pria itu menghilang entah kemana. Kabar itu menyebar hingga ke Tokyo, hingga tak ada yang berani macam-macam. Malam pertama di rumah Katro, teror datang tanpa suara. Katro terbangun karena bau bangkai busuk menyengat di dalam rumahnya. Saat ia menyalakan lampu minyak, ia terlonjak kaget. Di dinding rumahnya tertulis dengan lumpur bercampur cairan merah yang berbau anyir. "Janjimu paslu." Katro gemetar. "Siapa? Siapa yang berani main-main begini?" teriaknya, meski suaranya bergetar. Ia mencoba tidur kembali. Namun saat matanya terpejam, ia mendengar tangisan bayi, pelan, lirih, berasal dari kolong rumah panggungnya. Katro menutup telinga. Ini pasti cuma halusinasi," gumamnya. Malam berikutnya, teror meningkat 100 kali lipat. Ia melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di sudut rumahnya. Sosok itu membelakanginya. Tubuhnya diam, tak bergerak. "Siapa kamu?" teriak Katro. Sosok itu perlahan berbalik. Gaun putih kotor lumpur. Wajahnya pucat, tetapi wajahnya tetap dikenali. Lalu berkata lantang, "Kau pria pembohong, licik, munafik." Katro Sontoloyo gemetar ketakutan. "Diana," suaranya bergetar. Bagus kalau kau masih ingat. Dulu aku hanya wanita lemah, miskin, yang kau bodohi dan dibohongi. Lalu Diana berbalik, dan saat ia berbalik penuh, terlihat lubang besar menganga di punggungnya. Lalu Diana berkata, Aku bukan lagi Diana yang kau bohongi dengan janji licik dan palsumu. Aku sundel bolong yang akan menjadi mimpi yang terburuk di siang bolongmu, Katro. Lampu minyak padam, angin berputar kencang, tawa pecah di mana-mana, seperti memenuhi ruangan. Katro berteriak berlari ketakutan keluar rumah. Ia menabrak pintu pagar dan jatuh tersungkur di tanah. Saat ia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Namun sejak malam itu, api Banaspati sering muncul mengitari rumahnya. Api kecil melayang, lalu membesar, berubah menjadi bola api berputar. Para warga berbisik ketakutan. Itu Banaspati, api penjaga dendam. Banaspati muncul setiap kali Katro akan tidur, membakar daun kering, menghanguskan pohon di samping rumah Katro, namun tak pernah membakar pekarangan rumah orang lain, hanya milik Katro, seolah dendam itu sudah ditandai. Katro mulai ketakutan yang begitu pahit. Ia tidak bisa tidur. Setiap malam Katro dihantui rasa bersalah, namun ia tak mengakuinya pada warga desa tempat Diana dan bahkan pada warga di tempatnya. Diana muncul dan berdiri di hadapannya, menggendong bayi yang pucat kebiruan. Katro Sontoloyo, bayi ini adalah anakmu. Kau berjanji akan kembali, tapi kau tak pernah datang, seolah kau meninggalkan tanggung jawabmu. Hingga aku mengandung anakmu, aku dibuang warga di hutan, karena aku dianggap pembawa aib di desa. Aku takut, teriak Katro. Aku belum siap, kata Karto seolah mengelak. Karto, aku bangkit, hanya mencarimu. Meskipun batang pisangmu itu aku cabut lalu kulempar pada anjing, anjing pun tak mau memakannya. Pisangmu yang kau bawa itu, aku tahu, sudah banyak wanita yang menjadi korban bejatmu. Sudah berapa wanita melahirkan anak tanpa ayah, dan kau tidak peduli. Kau sungguh pria bejat dan bajingan. Ingat Karto,
Harta yang kau miliki akan habis. Kau berbeda dengan pria lain. Setelah mereka menanam pisang pada wanita, mereka bertanggung jawab. Diana tersenyum seram, retak dan penuh darah. Sekarang, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Lalu terdengar jeritan panjang yang mengagetkan para warga. Pagi harinya, tubuh Katro ditemukan warganya penuh dengan luka cakaran di tubuhnya. Kulitnya terkelupas karena cakaran, dan pisangnya menghitam, penuh luka yang berbau busuk. Ia masih hidup, dan warga melarikannya ke dukun untuk diobati. Karto masih selamat, meski alat pembuat keturunannya telah lumpuh total. Hari-hari Katro, ia lalui dengan kepahitan. Meski luka cakaran di tubuhnya telah sembuh, tetapi luka di pisangnya tak pernah sembuh. Malah hanya mengeluarkan bau seperti bangkai busuk 1 juta tahun. Warga desa tak ada yang mau mendekat. Sebagian warganya mengatakan ia terkena penyakit kelamin, sebagian mengatakan kutukan. Katro datang di desa tempat Diana. Ia menemui ibunya Diana untuk permintaan maaf. Setelah ibu Diana mengatai Katro dengan kata-kata tak sedap dan cacian, ia kembali memaafkan. Tetapi bukan berarti penderitaannya akan berakhir, malah lebih parah. Warga desa tak ada yang berani menerima Katro untuk tinggal, bukan karena takut karena Diana, melainkan bau busuk luka di pisangnya semakin menyeruak di udara. Berbagai obat-obatan ia lakukan, tetap saja tidak bisa menyembuhkan. Saat malam tiba, Katro kembali ke rumah ibu Diana untuk mengakui semuanya. Saat ia akan berkata, sosok Diana muncul, menatap Katro dengan tatapan tajam penuh amarah besar. Masih berani kau datang, Katro? Meski kau tidak datang, aku tetap akan menemukanmu. Dengan kemarahan setan, Diana mengangkat tangannya. Saat Diana akan melayangkan kukunya, Pak Ustadz menahannya, dan juga ibunya Diana. Jangan Diana, biarkan ia hidup dalam penderitaan. Kami tahu Diana marah besar, tetapi membunuhnya hanya untuk menghilangkan penderitaannya. Biarkanlah ia hidup dalam penderitaan sebagai hukuman. Diana akhirnya mengangguk. Diana menatap ibunya untuk terakhir kali. Bu, maafkan Diana, dunia ini bukan tempatku lagi. Ibu Diana menangis. Ibu mengikhlaskanmu pergi, nak. Lalu seorang warga yang merupakan tantenya Diana berkata, Diana, pulanglah. Ibumu akan baik-baik bersama kami. Kami semua akan menjaga ibumu. Diana menangis. Terima kasih. Lalu tubuh Diana menghilang bersama angin malam. Keesokan harinya, Ustadz, ibunya Diana, dan para warga akhirnya menggali makam lama Diana untuk dipindahkan. Ia dimakamkan kembali di samping kebun peninggalan ayahnya yang tak jauh dari rumah ibunya. Sejak saat itu, kebun Diana selalu subur, tanaman tumbuh tanpa pupuk, tanahnya hangat, seolah dijaga. Makam Diana selalu bersih, warga hampir setiap hari datang mendoakan dan menaburkan bunga. Bunga melati tumbuh dengan sendirinya di sekitar makam Diana. Sementara Katro, hartanya habis untuk biaya pengobatan, namun hasilnya 1 juta % nihil. Ia kini tinggal di hutan, karena warga takut terkena penyakit kelamin. Semua warga desa dimanapun tak menerimanya, dikarenakan luka di pisangnya yang semakin membusuk, dan baunya sampai ke Afrika Timur. Meskipun desa itu kembali tenang, namun warga percaya, jika ada pria yang berani mempermainkan wanita hingga hancur di desa itu, maka sundel bolong Diana akan bangkit kembali dengan teror yang lebih dahsyat. Dan cerita pun selesai. Terima kasih. Kita jumpa lagi di alur cerita horor selanjutnya ya, bersamaku, Lian. Dadah.